Halo, apa kabar? Semoga Anda dalam kondisi sehat karena kini saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya, Teatrika Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Diduga korsleting listrik 4 unit rumah semi permanen di kawasan padat penduduk di Jalan Abdul Rahman Hakim, Kota Medan ludes terbakar. Sudah setahun terakhir kondisi jalan di Desa Sena, Kabupaten Deli Serdang rusak parah. Seorang warga meninggal dunia akibat terjatuh dari sepeda motor. Meriahkan Hari Kemerdekaan Indonesia, warga Dusun 7 Kabupaten Deli Serdang hias gapura yang jadi pintu masuk ke kampung. Kita ke informasi pertama, 4 unit rumah semi permanen di kawasan padat penduduk di Jalan Abdul Rahman Hakim, Gang Langgar, Kecamatan Medan, area Kota Medan ludes terbakar pada Senin sore. 6 unit mobil pemadam kebakaran diturunkan ke lokasi kebakaran untuk memadamkan api. Video amatir merekam peristiwa kebakaran saat api menjalar dan membesar serta menghanguskan 4 unit rumah semi permanen di Jalan Abdul Rahman Hakim, Gang Langgar, Kecamatan Medan, area Kota Medan. Banyaknya material berbahan kayu yang mudah terbakar membuat api menyambar rumah yang berada di sekitar titik api. Warga yang panik menyelamatkan barang berharga menyebabkan petugas kesulitan menjinakkan si jago merah. Kadis Disdam Karmat Kota Medan mengatakan petugas menurunkan 6 unit armada mobil pemadam kebakaran ke lokasi kebakaran. Menurutnya api diduga berasal dari rumah salah satu warga akibat hubungan pendek arus listrik. Saat ini sedang proses pendinginan, jadi untuk jumlah objek yang terbakar ini masih dalam pendataan. Lebih kurang 6 armada yang kita turunkan pada operasi saat ini untuk korban jiwa dan luka masih dikirim. Tempat kesulitan tadi nggak bang? Pada saat sementara enggak, memang berkat bantuan daripada Polsek, Kelurahan dan Kecamatan serta Kepala Lingkungan. Kalau untuk dugaan masih dalam penyelidikan? Ya, dalam penyelidikan nanti ada tim investigasi kami dengan pihak kepolisian. Beruntung tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian akibat kebakaran ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Informasi berikutnya, Polres Binjai mengungkap sejumlah kasus pelanggaran lalu lintas dalam operasi Patuh Toba dan Pekat Toba 2024 selama 2 pekan. Sejumlah barang bukti seperti miras dan senjata tajam disita petugas. Polres Binjai mengungkap kasus kejahatan yang terjadi selama 2 pekan terakhir dalam operasi Patuh Toba sejak tanggal 15 Juli hingga 28 Juli 2024. Dalam rentang waktu itu, petugas lalu lintas Polres Binjai memberikan denda tilang sebanyak 547 kasus dan tilang teguran sebanyak 300 kasus. Kasus laka lantas terjadi sebanyak 11 kasus dengan luka berat 2 orang dan luka ringan 9 orang dengan total kerugian mencapai 66 juta rupiah. Petugas mengungkap 15 kasus dengan jumlah tersangka 16 orang dari tindak pidana berupa perjudian, pemerasan, kepemilikan senjata tajam, pornografi, dan pungutan liar. Kapolres Binjai menyatakan polisi juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya puluhan botol miras, senjata tajam, sepeda motor, dan uang tunai. Dari Polres Binjai berhasil mengungkap 15 perkara dan 16 tersangka. Yang pertama, untuk tindak pidana judi ada 2 kasus dan 2 tersangka. Pasal yang dicantumkan adalah 303 ayat 1. Kemudian sajam 3 kasus 3 tersangka. Undang-undang darurat nomor 12 tahun 1952, kemudian pemerasan 1 kasus dengan 2 tersangka, pornografi, miras 3 kasus dengan 3 tersangka, dan pungli 5 kasus 5 tersangka. Kepolisian akan terus menggelar patroli rutin pada malam hari untuk mencegah kejahatan dan gangguan Kamtibmas lainnya. Oke, kami akhiri. Terima kasih sekali lagi. Muhammad Hamdani melaporkan dari Binjai.
Petugas Reskrim Polsek Perbaungan Polres Serdang Bedagai menangkap 4 orang pelaku curanmor di 2 lokasi yang berbeda. Polisi juga menyita barang bukti hasil pencurian yang rencananya akan dijual di Kota Medan. 4 pelaku pencurian sepeda motor digiring petugas ke ruangan penyidik Polsek Perbaungan Polres Serdang Bedagai. Petugas juga menyita sejumlah barang bukti dan terus melakukan pengembangan kasus terkait maraknya laporan pencurian sepeda motor di wilayah Kecamatan Perbaungan. Penangkapan keempat tersangka ini berawal dari laporan warga terkait kehilangan sepeda motor pada awal Agustus lalu. Setelah memeriksa beberapa orang saksi, petugas kemudian melakukan penangkapan 4 tersangka di 2 lokasi yang berbeda. Kejadian tindak pidana pencurian sepeda motor ada 2 lokasi. Pertama di daerah lingkungan 5 Tualang dan yang kedua di desa Batang Perak ya, tepatnya di depan Potong Ayam. Jadi untuk pelaku ini sudah kita amankan ada 4 orang dengan 2 TKP yang berbeda. Yang pertama itu TKP pertama itu berinisial M ya. Jadi hasil ungkap kasus penyelidikan kami selama ini pelaku ini berdomisili di Medan, di Amplas. Jadi dapat kami amankan pelaku ini di rumahnya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, keempat tersangka ini ditahan di Mapolsek Perbaungan Kabupaten Sergai. Para tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Serdang Bedagai. Ya, 2 orang remaja anggota geng motor dibekuk aparat Polsek Helvetia setelah menyerang anggota kelompok geng motor lainnya di Jalan Klambir 5, Tanjung Gusta, Kota Medan. Sebelum tawuran, kedua tersangka melakukan siaran langsung atau live streaming berisi ejekan untuk menantang tawuran kelompok remaja lain. Personel Polsek Helvetia membekuk tersangka masing-masing Rahim Syah alias Rohim berusia 16 tahun dan Auliana Toguan berumur 15 tahun karena terlibat dalam tawuran maut setelah salah seorang korban tawuran dinyatakan meninggal dunia pada Kamis malam pekan lalu. Korban meninggal dunia akibat serangan dari kelompok yang dipimpin kedua tersangka. Awalnya keduanya yang merupakan anggota geng motor ini menyiarkan live streaming di sebuah media sosial. Mereka menyiarkan ejekan dan memancing kelompok geng motor lainnya. Kedua kelompok yang bermukim di wilayah Kecamatan Hamparan Perak, Deli Serdang itu akhirnya bertemu dan tawuran di Jalan Klambir 5, Tanjung Gusta, Medan Helvetia. Bersenjatakan parang, pedang, dan panah, kedua tersangka menyerang kelompok remaja lainnya. Mereka melepaskan anak panah dan mengenai remaja bernama Glenn Yordan Hura yang berusia 15 tahun, warga Hamparan Perak. Korban kemudian dinyatakan meninggal dunia pada Kamis malam. Di Jalan Klambir 5, Gang lingkungan 7, Kelurahan Gusta, Kecamatan Medan Helvetia. Jadi kejadian berawal dari live streaming dari kelompok SL, kemudian ditantang oleh kelompok KPN untuk melakukan tawuran di TKP. Kemudian pada saat mereka melakukan tawuran, korban maju ke depan terlebih dahulu, kemudian oleh pelaku memanah memakai panah mengenai mata sebelah kanan. Kemudian pelaku melarikan diri dan si korban dibawa oleh teman-temannya ke klinik yang ada di Desa Hamparan Perak. Kemudian karena tidak sanggup, klinik dibawa ke Rumah Sakit Bina Kasih dan dilanjutkan ke Rumah Sakit Anda Malik Medan. Selain menangkap kedua tersangka, polisi juga menyita sejumlah alat bukti yang digunakan saat tawuran. Kedua tersangka bakal dikenai pasal 338 subsidiar 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Tuti Alawiyah Luis melaporkan dari Medan.